Halo semuanya, kembali lagi di Republik Rupiah. Oke, jadi kali ini aku akan membawakan topik yaitu berupa katalis-katalis yang mungkin saja possible itu menjadi momentum bullish di tahun depan. So, apa aja katalisnya? Langsung aja kita simak berikut. Let's go! Oke, jadi sini sebelum aku membagikan beberapa katalis yang udah aku rekap, aku mau mengingatkan dulu ya, mungkin di momen tahun 2021 itu teman-teman udah tahu ya kejadiannya waktu itu Cina itu ngeban kripto ya, penambangan kripto dan langsung marketnya berefek banget. Kita ngerasain itu market dumping selama berminggu-minggu itu di pertengahan 2021 dan ada yang menyebut itu ada tragedi katalis pasar kripto ya, yaitu dibuat oleh CEO-nya Twitter yaitu Jack Dorsey ya, mungkin teman-teman udah tahu juga, yang menyelenggarakan acara B-World pada Juli 2021 dan akhirnya itu membuat pasar kembali bullish lagi. Kita mencapai ATH baru lagi di November ya kalau nggak salah di tahun 2021. Nah, jadi di sini tuh aku bakal ngasih kayak beberapa referensi mungkin hal-hal yang aku sebutin nanti itu bisa menjadi momentum untuk bullish pasar kripto di 2023. So, langsung aja kita ke yang pertama. Yang pertama itu ada penundaan dari The Fed ya, atau istilahnya penangguhan tentang suku bunga dari The Fed. Mungkin teman-teman udah tahu, akhir-akhir di tahun 2022 ini, selama pertengahan sampai akhir itu kita tahu The Fed menaikkan suku bunganya secara agresif ya bisa dibilang. Sampai di bulan Desember ini baru kenaikannya sedikit menurun, yaitu 50 BPS gitu kan. Jadi kalau kita lihat dari sini ya, The Fed secara agresif menaikkan suku bunga sejak Maret kemarin untuk melawan inflasi. Nah, jadi menyebabkan triliunan dolar yang dimana itu bakal menyebabkan duit-duit orang itu, uang-uang orang itu keluar dari pasar aset yang berisiko, contohnya kripto dan saham dan lain-lainnya juga. Jadi mereka ngeluarin duit dari aset-aset yang berisiko dan masuk ke central bank, contohnya mau ditabung karena suku bunganya menarik gitu kan teman-teman. Nah, itu menyebabkan kejatuhan harga pasar yang pastinya. Nah, jika The Fed terus menaikkan suku bunga, aliran modal keluar dari semua aset dan akan terus berlanjut. Ada yang percaya bahwa The Fed itu akan terus menaikkan suku bunganya sampai sesuatu di sistem keuangan itu rusak atau inflasi yang sedang dilawan oleh The Fed itu akhirnya mulai turun. Ya, turunnya mungkin bisa di bawah oleh suku bunganya ya, bisa dibilang itu cukup memakan waktu dan lumayan juga ya, pasti impactnya ke market. Sekarang aja udah kerasa kan teman-teman, yang inflasinya masih tinggi, lebih tinggi daripada suku bunganya, itu marketnya udah kerasa banget crashnya. Nah, jadi investor itu mengharapkan kayak gini ya, investor mengharapkan The Fed untuk menunda kenaikannya pada suku bunga pada awal tahun depan. Jadi ingin menunda lah istilahnya teman-teman ya. Nah, jadi perhatikan bahwa ini tidak sama dengan menurunkan suku bunga. Ini bukan menurunkan tapi hanya menunda gitu kenaikan suku bunga. Hanya dengan menunda kenaikan suku bunga tahun depan itu bisa berarti sangat bullish bagi pasar kripto. Jadi istilahnya menunda ya teman-teman ya, bukan langsung tiba-tiba awal tahun langsung diturunkan suku bunganya, bukan seperti itu. Nah, jika The Fed menangguhkan kenaikan suku bunga pada tingkat yang tinggi, ini akan membuat aset seperti utang pemerintah Amerika Serikat itu menarik bagi investor. Karena suku bunga yang tinggi itu yang akan ditawarkannya. Jadi istilahnya dia punya harga jual yang lebih lah ya, karena suku bunga tinggi, utang pemerintahan itu jadi menarik kan dilihat orang ya. Nah, ini bisa membatasi uang yang masuk ke aset berisiko seperti kripto. Tapi jika ini ditangguhkan, penangguhan dari The Fed harusnya menghentikan pasar kripto dari kejatuhan yang lebih lanjut. Istilahnya kayak jika kenaikan suku bunga ini ditunda, jadi tadi lelang surat utang itu jadi lebih kurang menarik karena bunga yang ditawarkan itu lebih kecil. Nah, kalau terus dinaikkan, otomatis demand dari surat utang itu makin besar. Jadi demand-nya untuk pasar kripto dan saham dan lain-lain itu makin kecil karena lebih beresiko. Itu mungkin secara garis besarnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Ini ada dari demand ke USD. Jadi kita udah tahu semuanya, US dollar itu menjadi backing asset seluruh negara, hampir seluruh negara ya. Karena dibilang itu kayak safe haven dan lain-lain, dan juga serta banyak kebutuhan yang memerlukan US dollar untuk membeli atau membayar utang. Nah, di nomor 2 ini sedikit ada hubungannya juga yang pastinya dengan nomor 1 tadi tentang suku bunga di Amerika Serikat, teman-teman. Jadi ketika suku bunga naik, itu negara-negara yang berhutang dengan Amerika itu pasti ikutan naik juga. Karena kita membayar utang ke Amerika itu membutuhkan US dollar. Nah, artinya ketika suku bunga naik, kita membayar utang itu bunganya lebih besar dan kita membutuhkan lebih banyak
US dollar. Gitu simpelnya teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya kita mendapatkan US dollar? Ketika negara-negara pengen bayar utang, itu mereka membeli dari The Fed. Istilahnya The Fed, hanya bank sentral The Fed ini yang bisa mencetak dolar gitu. Jadi kita harus membeli ke mereka, dan semakin demand-nya tinggi, semakin berharga nilai US dollar tersebut. Jadi begitu simpelnya gambarannya kenapa USD semakin menguat sekarang gitu ketika inflasi dan suku bunga naik, gitu gambaran teman-teman. Permintaan dolar yang sangat besar ini menyebabkan nilai dolar meningkat terhadap mata uang lain. Efeknya ini sangat terasa di negara-negara yang mengalami kelangkaan energi. Nah, jadi kan ada di Eropa terkhususnya. Sekarang lagi krisis energi, ketika winter is coming, mereka membutuhkan energi untuk contohnya membuat penghangatan di rumah mereka, itu memakai gas dan lain-lain ya, atau oil. Jadi, ketika sebuah negara mengalami masalah energi, negara itu harus mencetak lebih banyak mata uang untuk membeli dolar Amerika Serikat. Dan di mana itu mereka untuk tujuan itu membeli energi ya teman-teman ya, yang tadi karena konteksnya energi. Nah, kenaikan suku bunga The Fed ini terus berlanjut, juga akan meningkatkan permintaan US dollar yang pastinya. Warga negara asing bisa mulai berinvestasi di stablecoin untuk menjaga daya beli mereka. Jadi kalau di kripto itu udah ada stablecoin juga opsinya. Mungkin teman-teman mau istilahnya menjaga nilai mata uang teman-teman ya, bisa ke USD kan gitu kan, dari sudut pandang yang bisa kita ambil di sini keuntungannya. Nah, ada juga keuntungannya bagi market kripto yang sebagai hasilnya ini akan memberikan manfaat bagi aset kripto smart contract tentunya. Oke, buat teman-teman yang mau hold stablecoin, kalian bisa menggunakan itu dompet pribadi. Contohnya salah satunya Crystal Apps. Jadi teman-teman selain hold, teman-teman bisa berinvestasi menggunakan fitur DeFi yang sudah terintegrasi di Crystal Apps. So, thank you Crystal Apps sudah mensponsori video kita hari ini. Oke, katalis nomor 3 itu tentang peluncuran Central Bank Digital Currency teman-teman ya, atau CBDC. Nanti CBDC itu kemungkinan tidak akan memberikan manfaat langsung bagi kripto, tidak akan langsung ya efeknya ya. Bahkan seperti peluncuran CBDC sebelumnya itu diikuti oleh pembatasan terhadap aset kripto oleh negara yang bersangkutan lah ya teman-teman, nggak semua negara tapi ada juga. Nah, tentu saja negara-negara tidak ingin mata uang mereka itu bersaing dengan mata uang kripto ya teman-teman. Pasti mereka itu ingin menguatkan mata uang negaranya masing-masing. Nah, inilah mengapa banyak negara bermusuhan terhadap stablecoin USD atau USDC, USDT, itu semuanya USD teman-teman ya, stablecoinnya. Nah, mereka adalah digital US dollar secara de facto. Sepertinya Circle, mungkin teman-teman udah nonton video Circle yang dulu, yang udah pernah kita buat, itu video Circle sedang menempatkan stablecoin USD-nya, USDC-nya itu untuk menjadi dolar digitalnya The Fed. Nah, itu sebuah masih konspirasi dan nggak tahu juga ya tujuan mereka di baliknya juga. So, hampir semua bank sentral di seluruh dunia itu sedang mengeksplorasi CBDC by the way sekarang. Mungkin teman-teman udah nonton juga video proyek CBDC Indonesia ya, yang namanya itu proyek Garuda. Itu kita juga udah sempat buat videonya, mungkin langsung aja dicek di pojok kanan, bisa diklik ya linknya. Nah, jadi motivasi peluncuran CBDC itu adalah pengendalian sentralisasi seluruh keuangan, seluruh sistem keuangan ya, untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Jadi kelangsungan hidupnya dari mata uang negara tersebut teman-teman ya. Bank Sentral Eropa pun baru-baru mengakui hal itu. Nah, ini dari Bank Sentral Eropa udah ngakuin bahwa tujuan dibuatnya ini adalah untuk sentralisasi, istilahnya mengontrol dan juga menguatkan mata uang dari negaranya mereka gitu contohnya teman-teman ya. Nah, meskipun CBDC masih akan diluncurkan di berbagai negara dalam kurun waktu yang agak lama ya mungkin teman-teman ya, di tahun depan mungkin ya. Nah, meskipun rencana CBDC ini masih lumayan jauh ya teman-teman ya, mungkin di tahun depan, ada yang di 2025, karena regulasinya itu baru saat ini sedang dibentuk, masih nge-push lah ya mereka untuk membentuk CBDC. Nah, Bank Sentral Eropa ini akan merilis bill digital euronya itu awal tahun depan, dan bank ini adalah salah satu dari banyak bank sentral yang akan melakukannya pada 2023. Nah, jadi tahun depan ini lumayan ya, banyak bakal ada CBDC yang bermunculan. Mungkin kita sebagai yang kelas retail itu adopsinya agak belakangan gitu kan, pastinya dari para bankir dan juga institusi yang menerima duluan penggunaannya ya teman-teman. Nah, dari kerangka hukum dan regulasi final untuk CBDC akan berisi pembatasan yang mengganggu terhadap kegiatan menabung dan mengeluarkan uang. Nah, ini yang perlu di-highlight teman-teman. Jadi kegiatan menabung dan mengeluarkan uang itu bisa jadi itu ada batasan gitu teman-teman ya. Inilah yang membuat market crypto itu bisa bullish. Contohnya dari sangat mungkin bahwa individu dan institusi yang kaya akan takut dengan hal ini.
Dan beberapa mungkin akan melindungi diri mereka dengan berinvestasi di kripto. Karena adanya pembatasan di CBDC, mengontrol kita menabung, penarikan, nah itu yang membuat orang-orang itu pasti takut teman-teman ya. Dan dia memilih lebih investasi di kripto karena semuanya tidak ada batasan. So, langsung aja kita lanjut ke nomor 4. Di sini ada Bitcoin legal tender. Mungkin teman-teman udah tahu legal tender Bitcoin pertama itu ada di Salvador. Tapi yang sekarang itu ada yang mengikuti jejak El Salvador pada tahun 2023. Dan negara itu adalah negara Tonga. Seperti El Salvador, Tonga juga akan memulai menambang BTC menggunakan 21 gunung berapi mereka. Wow, itu banyak banget. Yang direncanakan itu udah terjadi ya, itu di kuartal 2 pada tahun 2023. Jadi kita bisa melihat negara-negara kecil mulai lagi mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender dan juga ada mining juga yang besar. Mungkin itu bisa jadi momentum bullish juga ya teman-teman ya, karena adopsinya makin nyata. Dan walaupun negara kecil, itu pasti juga berimpact ya teman-teman ya. Seperti El Salvador kemarin, teman-teman pasti tahu semuanya. Nah, jika Tonga berhasil mengikuti rencana ini, kita bisa melihat negara-negara kecil lainnya mengumumkan bahwa mereka akan menyambut BTC. Nah, ini terdengar emang wow banget nggak sih? Jadi apa yang kami sebutkan sebelumnya itu ya, yaitu tentang mata uang asing dikalahkan oleh dolar Amerika Serikat yang semakin menguat sekarang itu. Dan negara-negara di seluruh dunia itu sedang merilis CBDC kan. Ternyata banyak negara kecil sedang merilis CBDC untuk melindungi mata uang mereka tujuannya dari keruntuhan masing-masing. So, tapi tidak semua negara kecil tuh bisa atau mampu ya merilis CBDC karena memiliki kendalanya ada di sumber daya untuk merilis di CBDC mereka. Jadi nggak semua negara itu kayak gampang gitu merilis CBDC ya teman-teman ya. Tapi sebagian besar negara-negara itu tidak suka juga melihat populasi mereka, populasinya artinya orang-orang di negara mereka itu mulai mengadopsi dolar Amerika Serikat. Nah ini sungguh ambigu gitu jadinya ya, tidak suka dan juga tidak mampu untuk merilis CBDC. Jadi ini suatu problematika juga. Nah ketika sudah ada problematika seperti tadi, tidak mampu merilis CBDC dan juga dikalahkan oleh kekuatan US dollar, nah satu-satunya cara ya dengan mengadopsi kripto atau Bitcoin tersebut kayak tadi El Salvador dan Tonga. Oke, yang ada di nomor 5. Ini ada adopsi dari raksasa teknologi. Oke, teman-teman udah tahu siapa aja raksasa teknologi. Jadi di sini ringkasnya itu kita udah tahu Meta sudah mulai adopsi NFT. Nah, adopsi kripto oleh raksasa teknologi, Meta sedang dalam proses merilis NFT di Instagram dan Facebook. Mungkin teman-teman udah ada yang coba fiturnya ya. NFT ini akan berada di Ethereum, Polygon, Flow, dan Solana. Tidak perlu seorang ahli kripto untuk memahami bahwa integrasi kripto, Meta sangat bullish ya teman-teman untuk aset kripto, smart contract, dan aset kripto yang terkait dengan infrastruktur NFT. Bukan NFT-nya Meta ya, kita bicara NFT secara global yang diadopsi oleh Meta. Mungkin teman-teman udah ada yang nyoba fiturnya di Instagram, udah bisa ngupload, nanti juga bisa minting juga kan, kita bisa jualan di Instagram juga. Itu adopsinya udah besar banget ya sekelas Meta, karena kita pengguna Instagram kan di Indonesia banyak banget dan Facebook. Nah itu Meta udah rilis mengumumkan itu pada Mei kemarin ya teman-teman ya. Nah tidak jelas juga kapan perilisan NFT Meta akan selesai, tapi aman untuk berasumsi bahwa sebagian besar fitur ini akan tersedia pada akhir tahun depan. So, meskipun tidak mungkin NFT Meta akan meledak di tengah pasar kripto yang sedang bear market ya sekarang ya. Yang dibutuhkan hanyalah beberapa tren di sosial media yang bisa viral, ada tren baru, dan mungkin di sana bisa menjadi pemicu untuk meledak dari pasar tersebut ya, dari NFT mungkin bisa menjadi bull run, karena pas bull run itu pasti ada pemicunya teman-teman ya. Oke, perlu diingat juga nih dari Twitter. Twitter juga merencanakan kan untuk integrasi dengan fitur kripto, contohnya dengan NFT dan juga sebagai pembayaran. Nah mungkin teman-teman udah ada yang tahu di Twitter itu, contohnya aku kasih contoh, ada satu wallet yang teman-teman bisa minting NFT dan juga transfer aset gitu ya. Itu dengan teman-teman tinggal tweet aja. Nah itulah istilahnya suatu integrasi di Twitter yang semakin maju ya. Saya teman-teman pengen kirim aset ke aku, jadi tinggal tweet aja, kirim aset ke tag aku, udah langsung bisa terkirim. Nah jadi itu contoh kecil dari adopsi di Twitter ya, untuk integrasi dengan aset kripto. Dan juga mungkin saja ini ya bisa ada juga integrasi dengan protokol identitas seperti INS teman-teman ya, yang terdesentralisasi untuk sebagai autentikasi dari kepemilikan akun Twitter kita untuk di masa depan. Karena kita tahu Elon Musk sangat bullish terhadap kripto. Oke, kalau kita lihat dari adopsi
dari selain media sosial ya, tadi kan udah Twitter dan juga Instagram. Kalau kita lihat dari raksasa teknologi seperti Google itu udah terlibat juga dengan industri kripto belakangan ini, dan banyak raksasa teknologi lainnya seperti Microsoft, teman-teman. Microsoft udah banyak mengajukan paten dari kripto. Kalau kita lihat sesuatu yang mirip YouTube ya, nah itu seperti YouTube yang mengintegrasikan live peer untuk streaming, teman-teman. Jadi udah banyak banget dari sosial media dan juga teknologi raksasa lainnya mulai mengadopsi kripto. Nah, apakah momen di 2023 ada momen untuk istilahnya kayak pemancing api itu, pematik api ya, bisa meledakkan pasar dan juga menjadi tren bullish di 2023 atau mungkin di tahun-tahun selanjutnya, kita nggak pernah tahu. Jadi itu hanya sebagai referensi, teman-teman ya. Untuk part 2 aku bakalan kasih lagi 5 tentang katalis pasar kripto di tahun 2023. So stay tune, videonya bakal diupload hari Rebo. Semoga bisa ya terupload di hari Rebo karena tim RR juga lagi liburan di akhir tahun. Jadi teman-teman mohon maklumi. Dan aku mau ngucapin selamat tahun baru juga buat teman-teman. Selamat Natal yang buat ngerayain juga. So sampai jumpa di video selanjutnya. Cheers. Halo semuanya, jangan berhenti sekarang. Kalian mungkin baru memulai perjalanan kripto atau sudah berpengalaman tapi ingin mendalami blockchain yang berbeda. Kami punya semua bantuan dan informasi yang kalian butuhkan sebagai anggota Republik Rupiah. Kalau kalian bergabung menjadi anggota Republik Rupiah, kalian akan mendapatkan banyak sekali fitur dan manfaat yang menarik. Kalian mendapatkan rangkuman dan komentar pasar. Kalian mendapatkan update portofolio tim anggota Republik Rupiah. Kalian mendapatkan peluang-peluang yang awal sekali, entah itu melalui airdrop, ICO, DeFi, NFT. Kalian juga mendapatkan peluang dari artikel-artikel lain yang kami bagikan selama kami membagikan hasil riset kami. Kemudian ada juga yang namanya video tutorial dan kursus online juga, di mana kalian bisa belajar dan memiliki kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kalian masing-masing. Kemudian kami juga akan membagikan akses ke semua alat-alat dan riset yang kami gunakan untuk bisa meneliti dengan baik. Jadi kalau kalian mau bergabung, kalian bisa langsung cek deskripsi di bawah video ini, karena kalian akan langsung dibawa ke website republikrupiah.com. Di sana kalian bisa lihat semua fitur tersebut, semua biaya pendaftarannya seperti apa, dan kalian bisa langsung daftar hari ini juga. Dan di website kami yang sama pun kalian juga bisa mendapatkan artikel yang gratis, blog-blog yang gratis, bahkan kalian bisa mendapatkan merchandise RR yang seperti yang sedang saya pakai hari ini. Jadi tunggu apa lagi guys, kalian langsung cek deskripsi di bawah ini. Dan tentu saja semua informasi yang kami berikan ini bukan nasihat keuangan. Jadi kalau kalian ingin mencari saran investasi, silakan hubungi penasihat keuangan kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi di video yang berikutnya. Cheers.